Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah bertemu dengan Som-Som, si kodok nggak ada akhlak yang membuatnya kesal dengan mengatakan bahwa kepala Raja Neraka kosong tanpa ada isinya sama sekali. Kini berpindah di sebuah minimarket di tengah kota, terlihat bahwa si tikus sedang berada di sana untuk membeli sesuatu. Namun dia terlihat bingung dan hanya mondar-mandir ke sana kemari. Kelakuan itu membuat penjaga minimarket itu pun bertanya-tanya kenapa dia mondar-mandir seperti orang yang baru pertama kali pergi ke minimarket. Itu membuat dirinya menjadi tidak fokus. Lalu berkata kepada si tikus agar dia mengatakan apa yang dia butuhkan kepada dirinya. Akan tetapi si tikus pun tak menghiraukan ucapan dari penjaga minimarket itu. Malah dia terkagum-kagum dengan adanya camilan yang banyak sekali di sana. Dan juga barang-barang yang selama ini hanya dirinya lihat di internet pun semua ada di sana. Dirinya merasa bersyukur bisa mencoba pergi hari ini walaupun sebenarnya agak sulit. Lalu setelah mengambil apa yang diinginkan, si tikus itu pun pergi ke kasir dan total yang harus dibayar olehnya adalah 12.300 won. Namun, penjaga itu terlihat tak nyaman dengan tatapan aneh yang ditunjukkan oleh si tikus. Sedangkan si tikus menunjukkan ekspresi yang dinilai aneh itu karena saat ini dirinya tak dipukul ataupun diludahi saat sedang berbicara dengan orang itu. Itu semua seperti apa yang Baekwo dan Jiwo katakan kepada dirinya. Lalu dalam hati berujar bahwa mungkin sekarang sudah waktunya untuk tak takut lagi terhadap para manusia. Akan tetapi, tiba-tiba ada seseorang yang menyeramkan masuk ke minimarket itu dan berdiri tepat di sampingnya. Sontak pertemuan itu membuat si tikus mengingat kenangan buruk tentang manusia yang selama ini dirinya alami. Karena wajah orang itu terlihat tak asing bagi dirinya hingga membuatnya gemetar serta mengeluarkan keringat dingin. Sedangkan pria itu pun mengenali si tikus. Sontak si tikus pun langsung berlari menjauh dari pria itu. Namun hal itu sia-sia karena pria itu dengan mudah bisa menjangkau si tikus serta menghentikannya. Kemudian dengan tatapan mengerikannya mengatakan lama tak bertemu tikus kecil. Lalu berpindah di tempat Raja Neraka yang saat ini sedang bersama dengan Som-Som. Terlihat di sana Som-Som sedang duduk di hadapan Raja Neraka sembari menanyakan apakah Raja Neraka akan memukuli dirinya. Dengan muka kesal serta urat-urat yang keluar dari wajahnya, Raja Neraka pun berujar bahwa sudah pasti dirinya akan memukul Som-Som. Karena Som-Som sebelumnya telah memukul kepalanya sembari mengatakan bahwa kepalanya mengeluarkan suara yang sangat nyaring seperti kosong tak ada isinya. Jadi tanpa membuang-buang waktu, dirinya bertanya kepada Som-Som mau berapa kalikah dia akan dipukul olehnya. Sontak pertanyaan itu membuat Som-Som ketakutan hingga keringat dingin di wajahnya pun mengalir deras. Dan dengan pedenya mengatakan bahwa dirinya ingin dipukul sekali saja oleh Raja Neraka. Namun Raja Neraka tak menghiraukan jumlah itu dengan mengatakan bahwa Som-Som sangat tahu diri sekali karena mau dipukul sebanyak 1.000.000 kali olehnya. Akan tetapi Som-Som pun protes dengan mengatakan bahwa dirinya hanya ingin dipukul sekali saja. Sedangkan Raja Neraka langsung memukuli Som-Som sembari mengatakan bahwa dirinya menyanggupi permintaan Som-Som dengan memukulnya sebanyak 2 juta kali dan Som-Som berniat protes lagi, namun Raja Neraka sembari tersenyum berujar bahwa situasi saat ini sungguh menyenangkan karena bisa melihat Som-Som merenungi kesalahannya. Lalu dalam hatinya Som-Som merasa jika Raja Neraka sejak awal memang tak berniat untuk mendengarkan dirinya. Kemudian Raja Neraka pun memukuli Som-Som. Menendangnya hingga membuatnya berputar-putar dan menghantamnya dengan keras hingga membuatnya terlempar jauh ke belakang. Sontak hal itu membuat orang-orang yang melihat kejadian itu pun terkejut. Tak terkecuali pengurus pemakaman yang ditugaskan bersama dengan Raja Neraka sebelumnya. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan Raja Neraka itu sungguh mustahil. Padahal dirinya saja tak bisa bereaksi saat diserang mendadak oleh Som-Som.
Namun Raja Neraka bisa memukulinya tanpa pakaian jenazah sama sekali. Meskipun saat ini dia terlihat sangat menyeramkan di matanya. Kemudian Raja Neraka pun melanjutkan memukuli Somsom sembari berujar agar Somsom mencoba untuk introspeksi diri. Dasar pendosa. Lalu pengurus pemakaman itu juga berujar bahwa padahal dirinya sebelumnya hanya mengira jika Raja Neraka hanyalah pencari perhatian saja dan bertanya-tanya siapakah identitas dari Raja Neraka itu. Kemudian Raja Neraka pun berjalan ke arah Somsom yang tersungkur di atas tanah setelah menerima banyak pukulan dari dirinya. Setelah itu meminta Somsom untuk bangun agar dia bisa menghadapi hukumannya saat ini. Somsom pun menanyakan apa yang ingin diketahui oleh Raja Neraka saat ini, serta menduga bahwa pasti Raja Neraka pergi bersama pengurus pemakaman itu untuk mencari orang-orang yang telah hilang. Dirinya akan mengatakan semua tentang apa yang dirinya ketahui. Itu karena setelah menerima beberapa pukulan dari Raja Neraka, dirinya langsung merasa sadar. Lalu menunjukkan bahwa seperti yang dilihat oleh Raja Neraka, saat ini dirinya telah memperlihatkan mata yang penuh dengan penyesalan. Namun kelicikan Somsom itu tak mempengaruhi Raja Neraka sama sekali. Dan dengan muka yang menyeramkannya langsung menghujamkan pukulan bertubi-tubi kepada Somsom. Kemudian setelah selesai mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari Raja Neraka dengan wajah yang berbinar-binar walaupun kondisinya tetap babak belur, Somsom pun bertanya kepada Raja Neraka apakah ada yang bisa dirinya bantu. Sambil tersenyum puas, Raja Neraka pun berkata bahwa tatapan itulah yang seharusnya diperlihatkan oleh makhluk yang baik. Kemudian sambil duduk di atas tumpukan karung, Raja Neraka bertanya kepada orang-orang lainnya apakah mereka sudah merenungi perbuatan mereka semua. Dengan muka yang babak belur, mereka semua pun menjawab pertanyaan dari Raja Neraka dengan ekspresi berbinar-binar bahwa mereka semua benar-benar sangat menyesal. Lalu Raja Neraka pun tanpa berlama-lama lagi langsung masuk ke intinya dan menanyakan apa mereka tahu tentang hadiah. Kemudian berpindah di tengah kota, terlihat orang yang menangkap si tikus pun terlihat sedang membawanya ke tempat orang yang sedang melakukan panggilan telepon. Diketahui dia adalah bawahan Somsom. Terlihat bahwa dia sedang melaporkan kejadian kali ini yang membuat mereka sulit bergerak untuk menculik orang-orang lagi. Lalu pria yang bersama si tikus pun berujar kepada bawahan Somsom bahwa dirinya saat ini telah membawa sebuah hadiah. Dirinya bertemu kenalannya saat berada di organisasi lain yang tidak memiliki kenalan ataupun saudara. Jadi mereka berdua tak akan kekurangan orang untuk dibawa ke kantor pusat mereka. Lagi pula dia merupakan orang yang cocok sekali untuk dimanfaatkan dan dibuang. Bawahan Somsom yang tadinya menelpon pun terlihat senang melihat apa yang dibawakan kepadanya itu dan menyuruhnya agar memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian tak terasa pagi pun tiba. Mereka bertiga pun sudah berada di dalam sebuah mobil yang entah akan pergi kemana. Kemudian pria yang membawa si tikus pun berkata bahwa duduk berdampingan seperti ini membuat dirinya mengingat masa lalu. Karena dulu dirinya jugalah yang membawa si tikus. Lalu mengatakan apakah dia tahu apa yang terjadi dengan teman-teman yang si tikus tinggalkan saat itu. Pasti dia akan merasa terkejut jika mendengarnya saat ini. Namun mulai merasa kesal dengan si tikus yang sama sekali tak menanggapi perkataannya. Kemudian menampar pipi si tikus yang hanya bisa terdiam. Sedangkan bawahan Somsom itu tertawa keras sembari mengatakan agar dia bertindak sewajarnya saja karena hadiah tak boleh tergores sedikit pun. Mendengar hal itu, pria itu pun meminta maaf karena dirinya hanya mengingat momen-momen sulit yang telah dirinya alami dan menanyakan sebenarnya mereka ingin pergi kemana. Karena mereka saat ini berada di pedalaman sebuah gunung begini serta sedikit takut jika akan terjadi sesuatu. Dengan santainya bawahan Somsom yang bersamanya itu menjelaskan bahwa sepertinya ini pertama kali baginya pergi ke tempat ini. Tempat inilah yang dinamakan sebagai pabrik. Tak lama setelah itu mereka pun berhenti di sebuah bangunan tua. Lalu teman pria itu kembali menjelaskan bahwa mereka harus bersiap-siap terlebih dahulu karena Tuan Somsom hari ini juga akan datang. Jadi lebih baik baginya untuk tampil dengan rapi agar tak ada seorang pun yang bisa mencari kesalahannya. Mendengar hal itu, orang yang membawa si tikus pun memastikan apakah Tuan Somsom yang dimaksud adalah orang yang menakutkan itu. Bawahan Somsom itu pun membenarkan hal itu dan memintanya untuk mempercayai dirinya. Jika harus diceritakan maka mulutnya bisa sampai berbusa.
Dia adalah orang yang suka memukuli orang-orang sambil berseru racun mematikan. Bahkan teriakannya saja bisa membuat lingkungan sekitar luluh lantak. Akan tetapi terdengar suara seseorang yang tak membenarkan penjelasan itu hingga membuat teman yang bersama orang yang membawa si tikus pun bertanya-tanya. Ternyata suara itu adalah suara dari Somsom dengan ekspresi berbinar-binar berujar menanyakan maksud kata-katanya itu. Dirinya bersumpah bahwa dirinya tak pernah melakukan hal itu. Jika ada yang mendengarnya, bisa-bisa perkataannya itu dianggap sungguhan. Lalu memukul pundak bawahannya itu yang mengeluarkan ekspresi terkejut tak bisa berkata-kata lagi. Lalu menanyakan apakah Somsom telah menuangkan banyak minyak di matanya dan apakah Somsom tak mengingat kejadian itu. Bahkan saat dirinya masih baru bergabung dahulu, Somsom pernah menghabisi 100 orang. Mendengar hal itu, Somsom pun terlihat panik, ketakutan, dan mengeluarkan air mata karena ketakutan. Hal itu disebabkan oleh Raja Neraka yang mengeluarkan aura menakutkan tepat di belakangnya sembari mengatakan ternyata begitu. Dia suka berseru racun mematikan dan sudah menghabisi 100 orang. Somsom pun terlihat pasrah sembari berujar dalam hati bahwa karena hal inilah dirinya sama sekali tak menyukai manusia. Akan tetapi perkataan Raja Neraka itu malah membuat bawahan Somsom itu kesal sembari menanyakan siapakah Raja Neraka sebenarnya hingga berani-beraninya berbicara tak sopan kepada Somsom seperti itu. Namun Somsom dalam hati merasa tambah khawatir jika tindakan bawahannya itu akan membuat Raja Neraka lebih marah lagi. Kemudian si tikus pun berlari ke arah Raja Neraka. Namun langsung dikejar oleh orang yang menangkapnya itu hingga ke depan Raja Neraka. Lalu menanyakan apakah Raja Neraka merupakan seorang pengurus pemakaman. Kemudian menunjuk ke arah dada Raja Neraka sembari mengejek jika saat ini dia masih level 2 dan pasti belum memiliki pakaian jenazah. Dan dengan muka yang kesal mengatakan bahwa si tikus ternyata sangatlah bodoh karena mengira bahwa pengurus pemakaman yang bahkan tak memiliki pakaian jenazah itu bisa melindunginya. Raja Neraka yang mendengar hal itu pun berujar bahwa dirinya juga merindukan pakaian jenazahnya sembari menoleh ke arah si tikus. Namun Raja Neraka pun terkejut lalu menanyakan apakah dia ditampar oleh orang itu. Si tikus pun merespon pertanyaan Raja Neraka itu hanya dengan mengangguk saja. Kemudian dengan senyuman yang menyeramkan Raja Neraka menanyakan apakah orang yang ada di depannya itu yang sudah menampar si tikus. Dengan arogannya pria itu pun membenarkan perkataan dari Raja Neraka itu. Namun si tikus pun memasang pose berdoa sembari berkata bahwa hari ini akan ada seseorang yang mati. Melihat pose itu, pria yang ada di depannya pun menanyakan kenapa dia tiba-tiba berdoa seperti itu dan siapa yang sudah mati. Pertanyaan itu dijawab bahwa dialah yang akan mati. Bersamaan dengan hal itu, dengan muka yang gembira seperti orang kelaparan, Raja Neraka berujar bahwa rupanya pria itu sama sekali tak takut masuk ke dalam neraka. Melihat Raja Neraka yang tiba-tiba ada di depannya mengeluarkan ekspresi seperti itu pun membuat orang itu kaget luar biasa lalu mengatakan bahwa tentu saja dirinya takut jika harus masuk neraka. Namun jawaban itu tak didengarkan oleh Raja Neraka yang mengatakan bahwa ternyata dia tak takut masuk neraka. Kemudian menanyakan sesuatu kepada orang itu. Dengan senyuman ceria, Raja Neraka sembari membawa sebuah bingkai foto pemakaman menanyakan menurut orang itu siapakah yang ada di dalam foto jenazah ini. Orang itu pun terkejut dengan kata-kata Raja Neraka itu sembari mengatakan bahwa Raja Neraka sedang bercanda karena foto itu terlihat kosong. Akan tetapi tak lama setelah itu wajahnya pun terlihat hingga membuatnya terkejut karena foto itu ternyata cermin yang memantulkan dirinya. Dan dengan kesal berkata orang iseng mana yang sudah menciptakan benda seperti itu sampai-sampai membuat dirinya pun merinding. Karena itu dirinya menjadi terlihat seperti akan mati. Bersamaan dengan hal itu Raja Neraka pun memukul orang itu sembari berujar bahwa tepat sekali bahwa dia memang akan mati. Dan dengan ekspresi yang sangat menikmati apa yang sedang dilakukannya, Raja Neraka pun memukuli orang itu sembari berkata bisa-bisanya dia berusaha menyelesaikan segala sesuatu dengan kekerasan dasar pendosa sialan. Sedangkan orang yang dihajar Raja Neraka pun bentuknya sudah tak karuan dan didekati oleh si tikus. Kemudian Somsom dan bawahannya yang melihat kejadiannya itu pun terlihat terkejut serta merasa jika Raja Neraka sudah gila. Karena sudah melakukan hal itu dan berujar bahwa justru Raja Neraka lah yang malah menyelesaikan masalah dengan kekerasan.
Raja neraka yang mendengar hal itu pun dengan muka menyeramkannya membalas dengan mengatakan memangnya kenapa jika dirinya seperti itu. Apa mereka tak terima? Lalu menyuruh mereka untuk membukakan pintu pabriknya. Setelah itu pintu pabrik pun dibuka dan di balik aroma debu yang menyengat tersembunyi bau amis besi. Bau tersebut berasal dari kandang besi yang cukup untuk dimasuki oleh 3 atau 4 orang, serta rantai pasang yang masih meninggalkan jejak manusia. Jelas sekali itu merupakan pabrik untuk membuat hadiah. Kemudian Raja Neraka pun berjalan memasuki pabrik itu lalu berjongkok sembari menyentuh debu yang ada di lantai. Dari sana Raja Neraka pun tahu bahwa mereka telah berbohong dengan mengatakan tak membunuh manusia di tempat ini. Namun kenyataan yang terjadi malah sebaliknya. Padahal saat Somsom dijilat oleh Nomang, dia berujar jika mereka hanya membutuhkan energi dari para manusia. Itu pun dia menjelaskan bahwa mereka hanya menyerap energi itu secukupnya supaya lebih bersemangat lagi setelah 1 atau 2 hari dan setelah itu memulangkan orang-orang yang telah diculik. Lalu hadiah yang dimaksudkan adalah sesuatu yang membuat energi itu lebih mudah untuk diserap. Dan Somsom pun menipunya serta mengajaknya ke pabrik ini. Kemudian Raja Neraka pun merasa ucapan Somsom itu konyol jika hanya mengambil energinya saja. Karena di tempat ini tercium aroma darah di seluruh penjuru ruangan, serta daging yang sudah menjadi pasir setelah mengering di lantai. Ini merupakan pemandangan mengerikan yang tak mungkin tercipta hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Dan dari kondisinya, paling sedikit ada ratusan orang yang telah mati di tempat ini. Lalu berkata kepada Somsom bahwa ternyata dia sudah membohongi dirinya. Mendengar hal itu, Somsom pun tertawa puas karena bisa menipu Raja Neraka serta sudah sangat terlambat jika Raja Neraka baru menyadarinya sekarang. Dirinya memang sudah menebak, namun masih tak menyangka jika Raja Neraka memang benar-benar sudah tak memiliki kemampuan membaca kebohongan lagi. Jadi Tuan Bulgui pasti akan senang jika dirinya melaporkan hal itu. Kemudian menutup pintu pabrik itu sembari mengatakan sampai jumpa di lain waktu dan dirinya akan membalas 2 kali lipat penghinaan yang telah dirinya terima saat ini. Lalu memanggil mayat hidup dengan menginfokan bahwa saat ini adalah waktunya untuk makan. Bersamaan dengan hal itu ada mayat hidup yang merayap di atas atap yang membuat si tikus pun khawatir. Lalu anak buah Somsom pun merasa kesal karena dirinya juga ikut dikurung di sana bersama dengan Raja Neraka. Kemudian meminta dengan kasar agar Raja Neraka membawanya keluar dari tempat ini. Akan tetapi tiba-tiba dia terkena pukulan hingga membuatnya pindah alam seketika. Setelah itu Raja Neraka pun tertawa sangat keras karena bisa-bisanya bawahan Bulgui juga sudah berani menipu dirinya. Sedangkan si tikus dengan khawatir berujar kepada Raja Neraka bahwa saat ini bukan waktunya untuk tertawa seperti itu. Karena dirinya yakin alasan tempat ini tak disinari cahaya adalah mayat hidup itu pasti akan lebih kuat jika berada di tempat yang gelap. Kemudian tiba-tiba terdengar suara Nomang yang mengatakan jika wajar saja Raja Neraka tertawa seperti itu. Bisa-bisanya dia mengulur waktu hanya untuk menyerahkan Raja Neraka kepada satu mayat hidup lalu kabur begitu saja. Dan meminta agar si tikus tak usah khawatir karena mereka tak akan kalah di sini ataupun kehilangan Somsom. Pasti Raja Neraka sengaja melepaskannya. Lagi pula jejak air liur miliknya dapat membekas cukup lama. Jadi mereka pasti bisa melacaknya. Raja Neraka pasti berencana mengejar Somsom yang sedang kembali kepada Bulgui lalu menghabisi mereka sekaligus. Dengan muka yang terkejut dan terbata-bata, Raja Neraka membenarkan perkataan dari Nomang itu bahwa dirinya memang sudah merencanakannya. Akan tetapi si tikus dan Nomang pun langsung mengeluarkan ekspresi yang murung dan terbengong tak bisa berkata-kata karena ternyata Raja Neraka memang benar-benar sudah tertipu oleh Somsom. Kemudian Raja Neraka berujar bahwa ternyata Somsom terlalu meremehkan dirinya hanya dengan mengirimkan satu mayat hidup untuk menumbangkan dirinya. Bersamaan dengan hal itu Raja Neraka pun memukuli mayat hidup yang saat ini sedang menyerangnya. Kemudian membuka sebuah gerbang yang mengerikan. Sedangkan Nomang berujar bahwa dia hanyalah pesuruh Bulgui untuk melakukan pekerjaan yang remeh. Jadi dia pasti belum pernah melihat sang Raja Neraka saat bertarung. Kemudian dari gerbang mengerikan itu keluar banyak tangan yang sedang membawa sebuah pedang untuk diberikan kepada Raja Neraka.
Setelah itu Raja Neraka pun meraih pedang itu lalu menebaskannya ke arah mayat hidup itu hingga langsung membuat tak hanya mayat hidup itu saja yang hancur berkeping-keping, tapi pabrik itu juga ikut hancur berkeping-keping, menghilangkan bangunan yang ada di tempat itu. Setelah itu Nomang pun berujar kepada Raja Neraka bahwa rupanya pedang itu lumayan berguna serta menanyakan apakah Raja Neraka akan langsung mengejar Somsom. Raja Neraka pun menanggapinya dengan berkata bahwa dirinya merasa aneh dengan situasi seperti saat ini. Padahal ada begitu banyak orang yang kehilangan nyawanya, tapi tak mungkin Baekwo tak mengetahuinya selama ini. Jadi untuk memastikannya, dirinya harus bertemu dengan Baekwo secara langsung. Nomang pun menyetujui ide Raja Neraka itu, lalu mengatakan bahwa kemungkinan ada seseorang yang mencegah informasinya tersebar. Kemudian diperlihatkan tak jauh dari kejadian itu, ketua tim pun mendapatkan laporan tentang apa yang telah terjadi, terutama tentang mereka yang telah membuat hadiah dari para manusia yang telah diculik, lalu meminta agar orang itu untuk menutup mulutnya karena dirinya lah yang akan melaporkannya kepada atasan. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba ketua tim pun mendapatkan telepon dari Baekwo yang menanyakan apakah terjadi sesuatu di tempat itu. Ketua tim pun dengan santainya mengatakan bahwa tentu saja di sini tak ada masalah apapun. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.